Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Untuk itu bila kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikannya tetap pernah lepas dari kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan baik senantiasa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena anugerah-Mu. Dan kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Engkau memilihku Tuhan, haleluya. Selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Nyatakan dengan segenap hatimu. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih-Mu Bapa. Haleluya. Anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Nyatakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, pegang tanganku Tuhan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Lebih sungguh lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Nyatakan sekali lagi, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya, Engkaulah alasan kami hidup. Haleluya, haleluya, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Inilah ungkapan dari hati kami Tuhan. Di saat tidak ada yang kami banggakan, tapi Engkau Allah, Engkau Yesus yang sanggup kami andalkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau terus berjalan bersama-Mu, sebab Engkaulah kota benteng kami, kekuatan kami, dan Engkaulah sumber kemenangan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita terus mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, karena Dialah jaminan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama-Mu. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Jalani kehidupan. Sama-sama kita katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama kita katakan, berjalan bersama-Mu, takkan ku gentar, Tak akan ku gentar. Tangan Tuhan menopang kita, Tangan-Mu menopangku. jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku,
bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama kau kekuatanku. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Bagi keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Nyatakan, Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi, Yesus jaminan hidupku. Yesus, Jaminan hidupku. Sekali lagi lebih sungguh, Yesus jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama sidang jemaat-Mu pagi hari ini siap untuk menerima setiap benih kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita ibadah daring pagi hari ini, tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya telah menyiapkan hati kita masing-masing untuk dilawati Tuhan. Kita langsung saja untuk membuka Alkitab kita masing-masing Bapak Ibu ya. Di dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan memberikan sebuah judul, Melihat Tuhan dari Sudut Pandang Musa. Demikian bunyi firman Tuhan. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Ia. Teks ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Musa memberikan sebuah pengajaran dalam nyanyian. Teks ini menceritakan bagaimana Musa mengajak orang-orang Israel, ayo kita mau melihat bagaimana Tuhan berlaku luar biasa sekali terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tahu perjalanan hidup Musa ini luar biasa sekali, dihimpit dengan berbagai problem, masalah yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dalam kepemimpinannya Musa seringkali didemo oleh orang-orang Israel. Pemberontakan terjadi di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam perjalanan kepemimpinannya. Mengalami kelaparan yang luar biasa sekali, mengalami kekeringan, dikomplain oleh orang-orang Israel atas kepemimpinan. Sebuah pengalaman-pengalaman yang sangat pahit yang dialami oleh Musa sepanjang memimpin orang-orang Israel. Bahkan pernah satu kali hampir-hampir dikudeta sendiri oleh orang-orang terdekatnya. Bagaimana Musa menjalani kehidupannya dengan problem masalah yang sampai pada titik yang sangat rendah sekali.
Bahkan terakhir di dalam ayat yang baru saja kita baca, kalau Bapak Ibu baca sampai terakhir, Musa diberikan kabar yang sangat-sangat tidak enak didengar. Tuhan berkata kepada Musa bahwa kamu tidak akan lagi untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan mengatakan saya sudah mempersiapkan sudah mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya. Bapak Ibu, Musa untuk kecewa di dalam menghadapi masalah ini sebenarnya sangat kuat sekali memiliki alasan. Tetapi Musa menulis di dalam Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang keempat tadi mengatakan, dengarlah hai seluruh orang-orang Israel, aku memberikan sebuah pelajaran. Aku ingin engkau mendengar bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu adil. Apa yang dilakukan Tuhan itu tidak ada kecurangan sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, tinggal enaknya saja tiba-tiba mendapat kabar kamu tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi Musa tetap menilai Tuhan sebagai Allah yang adil dan setia, bahkan dikatakan tidak ada kecurangan sedikit pun. Saya waktu membaca ayat ini Bapak Ibu, Musa ini sosok yang sangat luar biasa sekali. Kalau boleh saya katakan diperlakukan oleh orang-orang Israel sedemikian rupa, tetapi dia tidak ada alasan sama sekali untuk komplain. Jadi yang ingin saya sharingkan pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana sih pola pandang Musa ini terhadap Tuhan? Bapak Ibu, yang pertama yang bisa kita pelajari, Musa sadar saat dia percaya kepada Tuhan, sebenarnya dia tidak ada hak untuk komplain, untuk bersungut-sungut atas keputusan Tuhan, atas kehidupan yang terjadi di dalam perjalanan hidupnya Musa sendiri. Musa sadar persis. Itulah yang membuat Musa tidak ada komplain di dalam kehidupannya. Tidak ada bersungut-sungut di dalam kehidupannya, sekalipun dia dibawa di dalam lembah yang paling kelam, sekalipun dia menjalani kehidupan yang paling dalam sekalipun dia mengalami kelaparan, kepahitan dan lain sebagainya. Tetapi dia mengatakan kepada orang-orang Israel, Tuhan adalah Allah yang setia, Tuhan adalah adil, Tuhan tidak ada sedikit pun kecurangan. Kenapa bisa begini? Satu hal, Musa menyadari bahwa untuk percaya kepada Tuhan dibutuhkan sebuah penyerahan total. Kita tidak ada hak untuk komplain, kita tidak ada hak untuk bersungut-sungut di hadapan Allah. Ini artinya mempercayai kedaulatan Tuhan secara penuh. Ini yang dilakukan oleh Musa Bapak Ibu. Saya teringat Rasul Paulus pun mengatakan, kelaparankah, ketelanjangankah, pedangkah, aniayakah, tidak ada yang sanggup untuk memisahkan saya dari kasih Kristus. Pola pandang Rasul Paulus terhadap Tuhan dan pola pandang Musa terhadap Tuhan sama. Saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, artinya kita percaya mutlak apa yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada dalam kontrol Tuhan. Pasti Tuhan menyertai. Pasti Tuhan tahu, kita tidak ada hak untuk bersungut-sungut. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir dalam kehidupan kita? Dalam setiap aspek kejadian demi kejadian di dalam kehidupan kita. Seringkali kehidupan kita terjadi problem masalah dalam keluarga,
Bahkan kalau kita mau bandingkan kejadian kehidupan kita dengan apa yang dialami oleh Musa sebenarnya, tidak ada sedikit pun. Kita sangat kecil kalau dibandingkan problem masalah kita dengan Musa, Bapak Ibu. Musa pernah seluruh bangsa ini menangis di hadapan Musa karena kelaparan, Bapak Ibu. Bayangkan, dalam kepemimpinan Musa ini kalau boleh analogikan oleh zaman sekarang ini, pemerintahan Musa saat itu, kepemimpinan Musa ini tidak ada cadangan devisa sama sekali, Bapak Ibu. Apa yang dimakan hari ini habis. Mana hari ini dimakan, hari ini habis. Tidak tahu besok ini mau makan apa. Coba kita bisa bayangkan, memimpin sekian juta orang tidak tahu apa yang harus besok dimakan. Tetapi Musa tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan kehidupannya, bahwa Tuhan akan menghidupi di dalam setiap langkah kehidupannya. Ini yang dipercayai secara mutlak oleh Musa, Ibu. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, tidak ada istilah bersungut-sungut, tidak ada istilahnya komplain kepada Tuhan. Keputusan-keputusan yang Tuhan ambil dalam kehidupan kita memang kadang-kadang sulit untuk kita pahami. Jangankan kita, Bapak Ibu. Rasul Paulus sendiri mengatakan di dalam kitab Roma ayat 33 sampai 36 kalau Bapak Ibu baca. Rasul Paulus sendiri mengatakan sungguh tidak terselidiki, sungguh tidak terselami segala keputusan-keputusannya. Artinya keputusan Allah ini luar biasa. Ini yang pertama. Musa memandang Tuhan, bahwa dia mempercayai sepenuhnya akan kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, mengapa Musa bisa mengatakan keadilan Tuhan luar biasa sekalipun perjalanan hidupnya luar biasa pahit sekali. Problem masalah yang begitu pelik. Yang kedua, Musa tidak mau menilai keputusan Tuhan itu hanya dari sudut pandang jasmani. Musa tidak mau menilai keputusan Tuhan hanya dari sudut pandang keduniawian aja. Tapi Musa lebih memfokuskan kepada hal-hal yang rohani yang bersifat kekal. Itu yang dilakukan oleh Musa, Bapak Ibu. Musa lebih fokus kepada hal-hal rohani. Maka saat diberitahu bahwa Musa akan digantikan oleh Yosua, hal itu tidak mempengaruhi kepercayaan Musa terhadap Tuhan. Karena dia tahu janji Tuhan kelak. Setelah dia menyelesaikan perjalanan hidupnya, sekalipun tidak masuk dalam tanah Kanaan, tapi Musa tetap yakin kelak di dalam kehidupan kekal akan lebih jauh lebih indah dari apa yang dijanjikan Tuhan, dari hal-hal yang jasmani, dari hal-hal yang duniawi ini. Ini yang membuat Musa terus fokus kepada keadilan Tuhan, kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak ada kecurangan sedikit pun. Rasul Paulus juga mengatakan, terpujilah Tuhan untuk berkat-berkat rohani yang luar biasa sekali yang ada di dalam surga yang diberikan oleh kita kepada orang-orang percaya di dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kalau kita mau menyadari dalam kehidupan kita, sekalipun banyak problem, ketelanjangan kah, kelaparan kah, aniaya kah, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini yang sangat-sangat memberkati orang-orang percaya, Bapak Ibu. Penilaian kita terhadap Tuhan atau sudut pandang kita terhadap Tuhan itu akan mencerminkan karakteristik kehidupan kerohanian kita. Itu akan mencerminkan karakteristik kekristenan kita. Bagaimana sudut pandang kita terhadap Tuhan. Apakah kita menilai Tuhan hanya dari sisi-sisi duniawi saja? Ataukah dari sisi-sisi rohani yang kelak mengalami sebuah kekekalan, yang kelak akan bermanfaat untuk kekekalan kita semuanya? Bapak Ibu,
Hari ini kita telah belajar dari seorang Musa yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa sekali, agar kita menjadi orang-orang yang luar biasa juga. Mari Bapak Ibu, kita mau menjalani hidup ini yang penuh tantangan, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah sejengkal pun meninggalkan dan tidak akan meninggalkan kita, Bapak Ibu. Mari kita akan pujikan satu pujian yang pertama tadi, bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Nyatakan dengan segenap hatimu, Yesus pegang tanganku. Amin. Haleluya Yesus. Pegang erat tanganku Tuhan. Ku tak dapat hidup Di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup, Engkau alasan selama aku hidup. Sekali lagi nyatakan lebih sungguh. Engkau alasan Benar Tuhan, ku hidup. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau berperkara Tuhan. Dan Engkau akan menjadikan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini membawa kami untuk lebih indah lagi di hadapan-Mu. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Hanya Engkau milikku Tuhan. Kau Milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran dan lawatan Tuhan kepada jemaat Tuhan. Sekalipun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melawati mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Dan sidang jemaat, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya memberkati kita semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.